Udara terasa berat dengan aroma cengkeh dan tanah lembab. Pak Wiryo, alisnya basah oleh keringat, berjalan pulang dari sawahnya. Matahari, bola api yang tenggelam di balik pegunungan, memberikan bayangan panjang di desa. Itu adalah hari yang melelahkan, hari lain dengan hasil yang hampir tidak cukup untuk memberi makan keluarganya. Dia menghela napas, beban kemiskinan adalah rasa sakit yang familiar di dadanya. Saat dia berbelok di tikungan jalan, kilatan emas menarik perhatiannya. Dia berhenti, menyipitkan mata. Di sana, terletak di antara akar pohon beringin tua, sebuah kotak kecil berornamen. Rasa ingin tahu bercampur dengan kehati-hatian. Penduduk desa berbisik tentang pohon beringin itu, cabang-cabangnya yang keriput menjulur ke langit seperti jari-jari kerangka. Mereka mengatakan itu adalah pintu gerbang ke dunia roh, dijaga oleh sihir kuno. Tapi Pak Wiryo, putus asa dan lelah, mengesampingkan rasa takutnya. Dia berlutut dan meraih kotak itu. Kotak itu lebih berat dari yang dia duga, dingin dan halus di jari-jarinya yang kapalan. Matahari terbenam menyelimuti tempat terbuka itu dengan cahaya jingga yang menakutkan saat dia membuka kotak itu. Di dalam, terletak di atas sutra merah tua, sebuah koin emas tunggal. Koin itu berkilau ke arahnya, berdenyut dengan cahaya internal yang samar. Jantung Pak Wiryo berdebar kencang. Dia belum pernah melihat yang seperti itu. Koin itu terasa hangat di tangannya, sebuah prasasti, terukir dalam bahasa yang tidak dia mengerti, melingkar di tepinya. Dia membolak-baliknya, terpesona oleh cahayanya. Perasaan antisipasi yang aneh, harapan, mekar di dadanya. Dia mencengkram koin itu erat-erat, doa yang tiba-tiba dan putus asa terbentuk di bibirnya. Dia berharap untuk keluar dari kemiskinan, cara untuk menghidupi keluarganya. Udara di sekelilingnya berderak dengan energi tak terlihat. Bayangan yang dilemparkan oleh pohon beringin tampak menggeliat dan menari. Sebuah dengungan pelan bergetar di udara, beresonansi jauh di dalam tulang Pak Wiryo. Dia mendongak, terkejut. Matahari telah terbenam di bawah cakrawala, melukis langit dengan warna jingga darah dan ungu tua. Angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun pohon beringin, dan membisikkan rahasia dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Tiba-tiba, sebuah suara, serak dan kuno, bergema di tempat terbuka itu. Koin itu milikmu, bisiknya, hadiah dari para roh. Gunakan dengan bijak, dan itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi ingatlah, keserakahan ada harganya. Pak Wiryo berbalik, mencari sumber suara itu. Dia tidak melihat siapapun. Dia sendirian, satu-satunya saksi keajaiban aneh yang telah terjadi di bawah tatapan pohon beringin kuno. Ketakutan bercampur dengan kegembiraan di hatinya. Dia memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Tetapi berapa harga yang harus dia bayar? Dia melihat koin itu, permukaannya yang keemasan memantulkan sinar matahari terbenam yang terakhir. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang kuat, sesuatu yang berbahaya. Keesokan paginya, Pak Wiryo terbangun dengan kaget. Dia telah memimpikan koin itu. Permukaannya yang keemasan berubah menjadi wajah yang menyeringai. Tulisannya membisikkan peringatan yang tidak dapat dia pahami. Dia duduk di tempat tidur, jantungnya berdebar kencang. Apakah itu semua mimpi? Dia merogoh sakunya, jari-jarinya yang melingkari permukaan koin yang dingin dan keras. Itu nyata. Dia memutuskan untuk menguji janji roh itu. Dia berjalan ke pasar. Koin emas itu terasa berat di sakunya. Dia membeli sekarung beras, tangannya gemetar saat dia menyerahkan koin itu kepada pedagang itu. Mata pedagang itu melebar karena terkejut. Tetapi dia mengambil koin itu, jari-jarinya berlama-lama di permukaannya lebih lama dari yang diperlukan. Pak Wiryo berbalik untuk pergi, hatinya dipenuhi kecemasan. Saat dia mengambil langkah, dia merasakan beban yang familiar kembali ke sakunya. Dia meraihnya, jari-jarinya melingkari koin itu. Itu kembali. Dia menatapnya, pikirannya berputar. Janji roh itu benar. Dia menghabiskan beberapa minggu berikutnya dalam keadaan linglung. Dia menggunakan koin itu dengan hati-hati pada awalnya, menguji batasnya. Dia membeli makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk keluarganya. Dia memperbaiki atapnya yang bocor dan membeli bajak baru untuk lembunya. Setiap kali, koin itu kembali padanya, seolah-olah dengan sihir. Kabar tentang kekayaannya yang tiba-tiba menyebar ke seluruh desa seperti api. Orang-orang berbisik tentang keajaiban kutukan, suara mereka teredam, mata mereka dipenuhi campuran kekaguman dan ketakutan. Kehidupan Pak Wiryo telah berubah total. Gubuk yang dulunya bobrok sekarang menjadi rumah yang luas, dindingnya baru dicat,
Kamar-kamarnya dipenuhi perabotan yang nyaman. Dia telah menjadi orang terkaya di desa, setiap keinginannya dipenuhi. Penduduk desa yang pernah menghindarinya sekarang berbaris di depan pintunya, mencari bantuan dan pinjaman. Dia membantu sebisa mungkin. Hatinya dipenuhi campuran kebanggaan dan rasa bersalah. Tapi di balik selubung kemakmuran, benih ketidaknyamanan mulai tumbuh. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi, bahwa sesuatu yang jahat mengintai di luar persepsinya. Bisikan-bisikan di desa semakin keras, dibumbui dengan kecemburuan dan kecurigaan. Dia memperhatikan cara orang-orang memandangnya. Mata mereka dipenuhi campuran kekaguman dan ketakutan. Suatu malam, saat dia duduk di terasnya, menyaksikan matahari terbenam, seorang lelaki tua yang bijaksana menghampirinya. Dia telah melihat pria itu di sekitar desa sebelumnya. Punggungnya bungkuk karena usia, matanya keruh karena kebijaksanaan. Penduduk desa memanggilnya Ki Dalang, sang pendongeng, dan berbisik bahwa dia memiliki pengetahuan kuno, bahwa dia dapat berkomunikasi dengan roh-roh yang berada di hutan. Ki Dalang menatap Pak Wiryo, tatapannya tajam dan intens. Roh adalah makhluk yang berubah-ubah katanya. Suaranya serak karena usia. Mereka memberi dengan satu tangan, dan mengambil dengan tangan lainnya. Berhati-hatilah Pak Wiryo. Kekayaan datang dengan harga. Koin itu adalah kutukan yang menyamar sebagai berkah. Pak Wiryo menepis kata-kata lelaki tua itu. Anda berbicara tentang hal-hal yang tidak Anda mengerti. Orang tua katanya, suaranya tajam karena gelisah. Tapi bahkan saat dia berbicara, getaran dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Ki Dalang benar. Kata-kata lelaki tua itu terbukti menjadi kenyataan. Bayangan yang menghantui tepi kehidupan Pak Wiryo mulai mendekat, perlahan pada awalnya, lalu dengan kecepatan yang menakutkan. Tanamannya yang dulunya melimpah, layu dan mati meskipun dia telah berusaha keras. Ternaknya jatuh sakit, tangisan sedih mereka bergema di desa yang dulunya damai. Istrinya, yang dulunya bersemangat dan penuh kehidupan, menjadi pucat dan lesu. Matanya mencerminkan teror yang semakin besar yang mencerminkan dirinya sendiri. Suatu malam, putri bungsunya Rini kecilnya, demam. Demam itu mengamuk di tubuhnya yang mungil, kulitnya terasa panas saat disentuh. Dia memanggil tabib desa, jantungnya berdebar kencang, tetapi wanita tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, matanya dipenuhi rasa iba. Ini di luar kemampuanku, bisiknya, suaranya gemetar. Ini adalah ulah roh jahat. Kegelapan yang tidak bisa aku sentuh. Kepanikan mencengkeram tenggorokan Pak Wiryo. Dia berlari ke pohon beringin, koin emas itu digenggam erat di tangannya. Dia berlutut, suaranya serak karena putus asa saat dia memohon kepada para roh. Dia memohon pengampunan, menawarkan kekayaannya, hidupnya, apapun untuk menyelamatkan putrinya. Angin berputar di sekelilingnya, membawa aroma hujan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno dan jahat. Bayangan yang dilemparkan oleh pohon beringin itu mengarah ke arahnya, jari-jari panjang yang menggenggam meraih jiwanya. Dia menunggu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada tanda bahwa permohonannya telah didengar.